Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harap anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat ya. Dan untuk pertemuan hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih. Dan untuk pelajaran fikih ini ya, sebelum saya mulai pelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya untuk tidak men-skip videonya ya. Karena nanti apa yang saya sampaikan itu harapannya adik-adik semua bisa mengetahui keseluruhan dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian saya mengimbau juga kepada adik-adikku sekalian supaya ketika mengikuti pelajaran saya agar membuka buku ini ya, buku pembelajarannya masing-masing supaya nanti adik-adik juga bisa langsung cek keberadaannya langsung materi yang saya sampaikan di buku adik tersebut. Dan kemudian langsung saja ke ini ya, ke pembahasannya ya pada pertemuan hari ini. Namun sebelum saya lupa tadi, sebelum saya memulai pembelajarannya, supaya pertemuan kita pada hari ini bisa lebih barokah lagi, mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah mencapai di bab yang keempat ya di sini ya, yaitu dengan bab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan doa. Hanya saja pada pertemuan pada hari ini nanti kita sudah mencapai atau sudah mempelajari di bab doa ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai zikir tersebut. Jadi langsung saja di sini yang pertama ya, antara doa ya, saya kasih pembukaan dulu. Antara doa dan zikir itu adalah 11-12 ya. Kalau zikir itu adalah istilahnya atau istilah ketika kita meminta. Nah, untuk doanya itu adalah yang dilantunkan ketika di dalam zikir tersebut. Jadi antara doa dan zikir ini adalah saling berkaitan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau zikir itu adalah istilah dalam doa tersebut, dan kalau doa itu adalah apa yang ada di dalam zikir tersebut. Kemudian langsung masuk ke pembahasannya. Ya, sebelumnya ini saya tampilkan kembali kompetensi dasar ya yang akan kita capai pada bab 4 ini. Jadi yang pertama di sini mengamalkan zikir dan doa sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua menjalankan perilaku santun dan optimis sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah sholat. Kemudian yang ketiga menganalisis keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Dan yang terakhir mengomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Itu adalah kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai ya pada bab 4 ini. Jadi tujuannya supaya kita itu mengetahui ya apa sih yang nanti akan kita bahas ya, dari kompetensi dasar ini ya. Seperti itu tujuannya dari maksudnya di sini adanya kompetensi dasar pada pembelajaran pada hari ini. Kita langsung memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian doa. Jadi doa di sini berasal dari bahasa Arab yang berarti memanggil atau memohon sesuatu. Adapun menurut istilah syariat ialah permohonan yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa perantara agar mendapat pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pengertian doa ya, secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat doa. Jadi manfaatnya itu apa saja? Yang pertama adalah doa, maksudnya di sini yang pertama yaitu ada doa itu merupakan ibadah yang bernilai pahala. Terus kemudian manfaatnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan kemudahan. Yang ketiga memberikan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita. Dan yang keempat menghindarkan dari sifat sombong. Yang kelima memberikan motivasi bagi kehidupan. Dan yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang keenam
hati dan pikiran menjadi tenang. Kemudian yang ketujuh, melatih sikap sabar, dan yang terakhir yaitu menghindari sifat putus asa. Ini adalah manfaat dari doa ya. Jadi sangat banyak sekali. Sebenarnya sangat banyak sekali, dan di sini hanya disebutkan beberapa saja ya. Jadi sifatnya di sini untuk manfaat doa itu adalah kondisional. Jadi sangat banyak sekali. Ya, bisa mungkin di sini bisa juga ya, untuk berdoa itu juga bisa menyembuhkan kita ya dari berbagai penyakit ya. Mungkin di sini bisa penyakit hati, atau mungkin juga bisa penyakit yang di situ lebih cenderung ke fisik. Itu adalah manfaat doa, juga bisa seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adab dalam berdoa. Jadi dalam berdoa itu juga ada adab-adabnya ya. Karena ketika berdoa yang kita hadapi itu bukan manusia atau bukan guru kita, melainkan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk adab-adabnya apa saja? Di sini yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik itu suci badan maupun pakaiannya. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat, adabnya itu ya. Kemudian yang ketiga, memulai berdoa dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan hamdalah dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan ketika berdoa. Dan yang kelima, doa disertai hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir di sini dianjurkan ketika kita berdoa itu supaya kita meyakinkan diri kita sendiri ya, bahwasanya Allah itu nanti akan mengabulkan doa kita. Ya, itu adalah adab dalam berdoa. Kemudian di sini adab dalam berdoa yang selanjutnya, ya di sini masih ada lagi, berdoa dengan suara yang lembut. Kemudian tidak mengkhususkan diri dalam berdoa. Kemudian selanjutnya tidak tergesa-gesa dalam berdoa, dan yang terakhir hadirnya konsentrasi hati. Ya, itu adalah beberapa adab dalam berdoa. Mungkin bisa diperhatikan kembali ya, supaya nanti doa kita itu diijabahi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Langsung memasuki ke pembahasan selanjutnya, waktu ijabah dalam berdoa itu kapan saja? Ternyata waktu ijabah itu juga ada ya. Maksudnya di sini waktu yang mungkin sangat bagus untuk berdoa. Namun sebenarnya untuk waktu berdoa itu semua waktu ya di situ ya baik. Hanya saja di sini ada waktu-waktu yang istimewa ya, atau waktu-waktu yang spesial untuk melantunkan ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama di sini waktu yang diijabah ya, yang paling baik untuk berdoa adalah ketika sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu kapan? Yaitu ketika kita sholat tahajud. Setelah sholat tahajud itu doa kita itu sangat diijabah ya, sangat diijabahi atau disukai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ketika berbuka puasa. Kemudian yang ketiga ketika malam Lailatul Qadar. Yang keempat di antara adzan dan iqamah. Dan yang kelima ketika sebelum salam pada sholat wajib. Kemudian selanjutnya pada hari Jumat. Selanjutnya ketika turun hujan. Kemudian selanjutnya hari Rabu antara zuhur dan asar. Kemudian selanjutnya ketika hari Arafah, dan yang selanjutnya ketika meminum air Zam-Zam. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini contoh doa sesudah sholat. Nah, di sini sebenarnya doa sesudah sholat ini sangat banyak sekali ya. Hanya saja yang sering digunakan oleh umat Islam ya, atau mungkin sebagai penutup dari doa yang banyak itu di sini disebutkan ada doa sapu jagat ya. Mungkin ini juga tidak asing bagi adik-adik semua. Yaitu bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Itu adalah doa yang sering digunakan ketika kita
atau ketika seseorang itu sudah selesai melaksanakan sholat. Mungkin itu saja pembahasan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan adik-adik semua. Sekian dari saya, ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.